tuasnya ke monitor. Nanti di sini akan ada gambaran EKG. Ini pastikan sudah nyambung ya, sudah terpasang dengan elektrodanya. Kemudian di sini sebenarnya ada mode AED juga sih. Untuk mode AED di sini nanti dia akan ada instruksi langsung dari mesinnya ya. Tapi karena kita belajar, jadi kita pakai yang manual DeFib. Jadi nanti tuasnya dari monitor. Jadi pas uprak nanti kalian putar dulu tuasnya ke monitor. Kalau kalian nggak putar tuasnya ke monitor, saya nggak akan ngasih gambaran EKG-nya karena nggak ada monitornya. Oke? Ya. Jadi misalkan sampai selesai kalian terus-terusan nggak putar, ya udah sampai beres saya nggak akan ngasih soal. Gitu ya. Jadi nanti monitor kalian baca, oh ternyata pas saya kasih ventricle kaki berarti ke algoritma yang shockable. Ya. Algoritma shockable butuh DeFib? Butuh. Berarti kita ke manual DeFib. Nah, kayak gini tampilannya. Di sini nanti ada gambaran EKG-nya. Ya. Di sini ada heart rate-nya. Kemudian di manual DeFib ini apa aja yang perlu kita atur, yaitu energinya. Untuk energinya, untuk yang bifasik artinya dia dua-duanya mengeluarkan energinya. Itu adalah 200 Joule. Kalau yang monofasik itu 360. Jadi ininya kalau yang monofasik, karena ini tipenya yang bifasik, jadi ini 200. Jadi nanti kalian atur Joule sebanyak 200, tapi nanti nggak usah 200 Joule. Nanti kalian kurangi aja 10 aja, weh. Karena ini energinya tinggi. Mau nyoba? 10 Joule aja. Kemudian di sini ada tombol yang kuning dan oranye. Yang kuning ini dia untuk charging, ya, untuk mengecas. Jadi nanti sampai ke pedalnya ini. Ya. Untuk yang shocking itu untuk mengeluarkan energinya. Tapi di sini juga ada. Di sini juga ada tombolnya. Ini tombol charging, ini tombol shocking, ini tombol untuk mengatur Joule. Ya, tapi boleh ngatur Joule di sini dulu nanti. Jadi ini udah tinggal stand clear, udah siap. Cara membuka tuasnya, jangan dipaksa ya, ini mahal. Ini mahal, katanya sih seharga Brio katanya. Enggak lah, masa aja. Nah, cara bukanya adalah yang yang dekat dulu, yang dekat ditarik ke mengarah ke yang jauh. Jadi gini, tak gitu ya. Tuh. Jangan dipaksa ke atas ataupun kebalikannya ke sini, nggak boleh. Ya. Gitu. Nah, untuk memasukkannya, karena di sini ada bagian pengaitnya, jadi kalian yang jauh dulu, posisinya kayak gini. Yang jauh dulu, simpan. Ininya nggak usah didedet kenceng-kenceng, pakai jempol juga udah terkunci betul ya. Nah gitu ya, jangan dipaksa ya. Yang piket nanti tugasnya cek ya, apakah nanti biasanya kalau misalkan ada yang karena nervous apa gimana terus jadi keras ininya, main paksa aja. Kalau misalkan kalian bilang keras, ke ibu aja atau ke penguji aja hatinya. Sama penguji di ini. Udah kita ambil tuasnya, pedalnya ya. Kemudian kita bilang stand clear. Kenapa kita harus bilang stand clear? Agar yang sekeliling kita ingat bahwa kita akan melakukan disi shock tadi. Kita minta jelly ke tim obat. Jadi menurut teknisinya tidak boleh di alat ini tidak boleh digosok, nggak boleh. Meskipun di film-film itu akan merusak logam yang di sini. Ya, jadi tidak disarankan digosok-gosok. Jadi nanti di ininya bisa pakai handscoon ya, karena nggak akan ada nggak kenapa-napa tuh. Kecuali kalian pencet ini sambil kalian mendekatkan atau merapatkan tubuh kalian ke sini, baru ada nyetrum. Kalau ini mah enggak.
Nah kemudian dan ini pun belum di charging, jadi artinya belum sampai sini energinya, masih di mesin. Stand clear, kasih jelly, kemudian kita akan simpan, jauh banget, simpan di sternum dan apex. Sebenarnya di sini juga udah ada sih. Kalau kalian lupa ya, kalian bisa cek di sininya. Ini adalah bagian apex, ini bagian sternum. Sternumnya di mid clavicula sebelah kanan. Jadi kita simpan di sternum dan juga apex. Untuk apex bisa seperti ini posisinya, bisa juga seperti ini. Ya. Nah, ini kita kita charging ya setelah dikasih jelly. Kalau misalkan kalian kagok seperti ini, bisa seperti ini. Kita charging dengan memencet warna kuning. Nah, nanti akan ada instruksi seperti itu. Karena ini hanya 10 joule jadi cepat ya. Kalau misalkan 200 joule cukup lama chargingnya. Nah, ketika seperti ini, kalian bilang bahwa shock on 3. Itu menginstruksikan bahwa kalian akan melakukan shocking dalam hitungan ketiga. Jangan lupa kalian hitung, jangan shock on 3 men, shocking aja katanya hitungan ketiga gitu kan. Jadi 3, 2, 1 kita shocking. Nah, ketika tadi shock on 3, perhatikan juga bahwa tidak boleh ada yang menyentuh area bed ya. Kemudian pastikan juga gambaran EKG-nya masih shockable ya. Jangan sampai ternyata oh jadi PEA, ya udah jangan jadi ya, karena enggak shockable gitu. Tadi udah setelah di shocking, shock deliver, artinya sudah kalian menyatakan bahwa ini sudah terdeliver ya, udah tersampaikan ke pasien. Terus selanjutnya gimana? Kita lihat lagi gambaran EKG-nya dengan kita bilang SAS. Nah, ketika setelah di shock itu kan akan tim RJP akan melakukan RJP. Kemudian kalau shockable tadi misalkan ini pertama kali berarti tidak diberikan obat ya. Kemudian kita bilang SAS, artinya SAS itu stop itu stop RJP-nya ya. Kemudian analisis gambaran EKG-nya apakah berubah jadi apa gitu, bagus-bagus jadi sinus hitam. Dan switch itu artinya penolongnya ya, gantian penolongnya. Jadi jangan udah nge-RJP 5 siklus terus aja yang itu, harus ada yang bergantian, misalkan yang devip sama yang nge-RJP itu. Nah, tugas kalian nanti kan sebagai leader kalian instruksikan saja. Jadi untuk penggunaan devipnya cukup 1 kali aja. Tapi nanti selanjutnya adalah verbalnya untuk menilai algoritma. Jadi nanti SAS nanti kasih sama saya, dikasih gambaran EKG lagi. Nanti kalian bilang, misalkan jadi VT di shock, kemudian lakukan RJP 5 siklus, kemudian berikan epinephrine 1 mg di flash. Untuk epinephrine di flash ya, didorong dengan NaCl 0,9% ya. Untuk amiodaron ditinggikan ya, bagian ekstremitasnya, misalkan kan di sini ditinggikan itu untuk mempercepat ya sampai ke jantung gitu ya. Jadi kalian mah hanya verbalnya aja ya, gampang kan? Tapi harus ingat nih, tadi udah ngapain gitu, jangan sampai gitu, udah kemana nih, kayak gitu. Kemudian kalau misalkan menemukan gambaran EKG asistol, kalian cek dulu elektrodanya, takutnya elektrodanya copot ya. Kalau elektrodanya copot, gambarannya akan sama kayak gitu asistol. Itu untuk asistol. Untuk PEA, karena tahu nggak gambaran PEA seperti apa? Gambaran PEA itu seperti sinus ritem, seolah normal, ada kompleks PQRST. Sebenarnya P-nya tidak terlihat sih, itu semu P-nya. Makanya dia nggak ada nadi. Makanya ketika kita menemukan pasien tadinya pasca tidak sadarkan diri, kemudian gambarannya sinus ritem, kita cek nadinya. Kalau misalkan nadinya nggak ada, berarti itu PEA. Ya, berarti harus memakai algoritma yang
shockable begitu. Jadi nanti kalau misalkan ada gambaran, saya memberikan gambaran seolah sinus ritem, berarti harus dicek dulu nadinya. Kalau kata saya ada nadinya, karena ini kan nggak kerasa ya nadinya. Ada nadinya berarti benar sinus ritem. Kalau tidak ada nadi berarti PA gitu. Berarti lanjut RJP. Kalau misalkan belum dikasih epinefrin, kasih epinefrin gitu ya. Tidak dikasih amiodarone karena itu adalah non shockable. Paham? Udah capek-capek nih.